Ya, sebelum saya mengajar, perkenalkan, nama saya Paulus Ngaji, dan tempat pelaksanaan saya ambil di Madrak. Jumlah peserta 15 orang, kriteria peserta anak-anak playgroup. Dan model pembelajaran yang saya ambil adalah model pembelajaran kontekstual. Ada bagian kalimat yang saya ambil di bawah, sehingga dalam pelaksanaan model ini diupayakan teori yang dipelajari teraplikasi dalam situasi real. Titik bagi guru, model ini akan sangat membantu untuk mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan dengan pengertian sebelumnya dengan aplikasinya dalam kehidupan mereka di masyarakat. Tema yang saya ambil adalah, ya, di situ saya tulis bangga, tapi sebenarnya bahagia menjadi murid Yesus. Menjadi, ya, bukan menjadi. Ya, menjadi murid Yesus. Nats firman Tuhan atau dasar firman Tuhan ada dua, tapi akan dibahas atau dibacakan. Yang satu Matius pasal 4 ayat 18 sampai 25, dan yang satu Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 14. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat membedakan bahagia dan sedih. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui latar belakang orang Galilea dan cara Tuhan Yesus dalam memilih murid-muridnya. Tujuan ketiga, peserta didik bisa mengenal huruf dari nama-nama murid Tuhan Yesus, yakni huruf pertama. Yang keempat, peserta didik dapat saling menghormati karena mereka adalah pilihan Tuhan Yesus. Yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan huruf pertama pada nama murid-murid Tuhan Yesus. Sumber utama Alkitab dan tafsiran, sumber sekunder, pengalaman dan pengetahuan pribadi, dan Google. Teknik pembelajaran dan media instruksional yang akan dipakai: papan tulis, noman, penghapus, poster huruf, poster gambar 12 murid Yesus, peserta, guru, dan lain-lain. Ada beberapa alat peraga yang lain juga saya bawa. Ya, baik, saya akan mulai, dan saya minta izin, saya akan panggil Bapak Ibu sebagai anak-anak playgroup. Hai anak-anak. Hai anak-anak. Pasti tentu hari ini kabarnya luar biasa. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang bahagia menjadi murid Yesus. Nah, sebelumnya tentu di sini punya nama semua, toh? Iya. Ya. Bisa perkenalkan adik, siapa namanya? Nama saya Yudi, kakak. Jadi nama kakak Yudi. Adik sebelah. Iya, saya namanya Aditya Rika. Iya, adiknya Rika, di sana Rika. Yudi. Baru ada di belakang nama. Oh iya, nama Sari. Wah, ada Sari. Hai, ada Sari. Terus kakak yang laki-laki nama siapa? Aku nama Yosef. Oh, Yosef, luar biasa. Senang tidak hari ini ketemu dengan teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, semua tahu lagu 12 murid Yesus, tetapi kita akan menyebut dengan penekanan huruf pertama. Tapi sebelum, saya akan mempersilakan siapa mau maju ke depan. Kita akan menempel huruf nama di depan. Ayo, siapa mau? Mari. Ayo, Kakak Petrus, semangat. Ini huruf P. Namanya Petrus. Bisa tempel di papan tulis. Ada lagi, masih ada? Siapa mau? Ini huruf A. Ini Andreas. Kemana kakak? Silakan. Ada mau di mana? Oh, bisa. Ada mau di mana sih? Ada lagi. Ini huruf Y. Yakobus. Masih ada. Ada Mas mau? Mau, Kak. Ayo
Katakan luar biasa, semua pintar-pintar. Ini huruf Y juga. Ini Yohanes. Nah, yang lain katakan tempel dan kita akan menyanyi dengan penekanan huruf pertama. Oke, ada yang adik-adik tahu tuh lagu Simon Petrus, Andreas, Yakobus. Tahu Yakobus kakak. 2 ya kakak. Ya, Yakobus 2. iya ada Yakobus, ada Yakobus anak Alfeus. Mantap. Tapi kita akan nyanyi dengan menyebut huruf P. Simon Petrus, A. Andreas. Bisa toh? Bisa. Oke, baik. 10 menit. Itu mah hadiah. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja ya. Masih ada yang lain tapi. Oke, baik. Kita nyanyi dengan menyebut penekanan huruf pertama ini P. Ini P. P. Simon Petrus. Kita mulai 1, 2, 3. P. Simon Petrus, A. Andreas, Y. Yakobus, Y. Yohanes, F. Filipus, C. Thomas, Yakobus anak Alfeus, T. Tadeus, Simon orang Selon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, adik-adik nyanyi dan kakak akan ganti. Kakak akan panggil, kakak punya teman datang untuk cerita di rumah. 5 menit. Aduh, saya menjadi masalah saya sebentar bagus ya kan saya. Aduh. Maksudnya bagus. Nah, ini pembelajaran untuk kita juga toh. Tapi nanti apa tadi kita buat satu PKM yuk, kita mau kemana tapi kita mengajar sekolah minggu gitu. Macam ke satu tempat ke gunung, tapi kita semua menyiapkan file dan materi lalu kita mengajar. Ada seminar di guru sekolah minggu lalu kita juga mengajar. Kita baru mengajar. Tapi nanti kita buat kita kelas sendiri. Dia ada pergi mengajar ke siapa. Dan dia bagaimana kenal? Iya. Makanya bagus itu lah. Dia kreatif. Ibu yang salah, lagi matian ini datang mendadak juga jadi. Hai. Oh, luar biasa. Kakaknya. Saya bukan kakak ngaji. Jadi saya tadi tuh pergi panggil saya. Karena ada sesuatu yang mau diceritakan, iya kan? Saya jauh-jauh dari Galilea. Saya orang Galilea. Adik-adik tahu, waktu itu saya dengan satunya saudara laki-laki satu. Kami itu sementara bersihkan kami punya jalan. Ada 3 Koamis. Ada jalan. Kami jalan buat samping. Ada jalan. Saya itu seorang nelayan. Saya tuh saudara laki-laki satu tuh malam kami pergi cari ikan. Sudah satu ketika kami itu sementara dulu bersihkan jalan ini. Kami bersihkan jalan. Kalau kakak bisa baca bisa lihat ayatnya di dalam Matius pasal 4. Ayatnya yang ke berapa tadi ya? Ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-22. Saya dengan saudara laki-laki itu kami udah bersihkan jalan begini baru tung kumpul ikan yang sudah kering tung jemur. Tung jemur ikan baru tung jual ikan. Sudah terlama begini kan dia ada satu orang laki-laki, dia orang muda ganteng sekali. Dia tuh jalan, dia jalan menyusuri danau Galilea. Baru dia lihat kami 2 orang. Dan di sana ada 2 orang duduk di sana. Dia datang, tiba-tiba dia panggil saya.
Simon Petrus. Saya takut ini orang baru tapi dia panggil sebut nama ini. Kira-kira dia orang apa ya? Baru dia panggil juga dan sampai saudara namanya Andreas kan. Simon Petrus dan Andreas. Dia panggil kami itu kerjanya biasa di penjara ikan. Dia panggil, dia bilang, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Wah, kira-kira bagaimana dengan jala ini saya lebar baru tangkap manusia? Pasti mereka akan bisa kabur. Tetapi kami sudah tidak pikir panjang lagi, kami pun jalan dan ikut dia. Sampai di sana, laki-laki itu dia lihat lagi 2 orang duduk di sana. Mereka juga sementara membersihkan jalan karena mereka juga adalah penjala ikan. Ia datang dan langsung panggil 2 orang punya nama itu, Yakobus, Yohanes. Mari ikut saya. 2 orang laki-laki itu juga tidak pikir panjang. Mereka langsung tinggalkan mereka punya perahu. Padahal di situ ada bapaknya. Mereka tuh tinggalkan bapaknya lalu ikut laki-laki. Jadi kami Batoro tuh jalan sudah sama-sama dengan laki-laki. Kami juga tidak tahu orang itu siapa. Tapi adik-adik kalian mau tahu? Kami orang Galilea, orang yang dianggap paling rendah karena kami ada orang miskin. Pekerjaan kami adalah nelayan. Kami bawa ikan, kami bawa pukat, kami bawa air. Orang tidak suka dengan kami. Orang anggap remeh kami karena kami adalah orang yang bodoh. Tetapi orang itu panggil kami. Kami pun ikut orang itu. Adik-adik, setiap kali kita dengar kata Petrus, maka kita akan nyanyi Simon Petrus. Dan adik-adik kami, saya adalah Petrus. Simon Petrus kita replace saja. Saya pun ikut orang itu. Dan orang itu, ketika saya ikut dia, saudara bisa lihat lanjut ayat 22-25. Saya menyaksikan ternyata orang itu hebat sekali. Dia bisa buat banyak hal. Orang sakit tersembuhkan. Adik-adik senang tidak ikut orang itu? Orang buta menjadi lihat. Orang lumpuh berdiri dan berjalan. Orang yang tuli, dia mendengar. Orang yang bisu berkata-kata. Dan adik-adik tahu siapa orang itu? Ada yang bisa jawab? Yesus. Ya, benar sekali, dia adalah Tuhan Yesus. Sebenarnya kakak juga. Saya juga datang dari sana. Ada saya bawa dokumentasi. Dulu kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini yang harus dari sedih dan nah ini dia. Dia adalah Tuhan Yesus. Yang tadi saya cerita dia jalan di pinggir pantai. Dia lihat kami di situ. Ternyata di situ banyak nelayan. Tetapi dia tidak panggil orang lain. Dia jalan baru ketemu saya dengan saya saudara. Setelah mau lewat lagi jalan begini, baru dia ketemu lagi yang 3 orang tadi, Yakobus dan Yohanes dan dia pun bapak. Dia kasih tinggal semua, baru tong jalan dan kami pergi sama-sama. Adik-adik, bangga tidak menjadi umat Kristus? Ya, orang sangat hebat. Dan 2 menit. saya akan akhir cerita ini. Ada yang mau dengar cerita selain dari laki-laki ada satu sosok perempuan? Mau mendengar cerita? Oke, baik. Saya akan cerita ada satu sosok perempuan, dia adalah perempuan yang sangat hebat. Terkadang orang berpikir hanya laki-laki yang kuat dan laki-laki yang hebat. Ada satu kisah. Salah satu perempuan adalah perempuan yang bukan kulitnya hitam, yang bukan rambutnya keriting, tetapi diceritakan pada tahun 2013 yang ada di pedalaman Papua. Dan pada 2016 ia ada di Asma. Ketika semua perempuan dalam usia dia 30 tahun berpikir untuk masuk dalam rumah tangga, berpikir untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan, tetapi ia dapat tinggalkan semuanya. Ia hanya berpikir bagaimana anak-anak
di pedalaman bisa mempunyai pengetahuan yang sama dengan anak-anak yang di luar sana. Berawal dari mimpi, aku pengen banget bisa mengajar di pedalaman Papua. Selain menjadi guru SD, ia juga menulis beberapa buku dan mendirikan beberapa komunitas. Yang menulis buku komunitas yang bergerak untuk mengumpulkan dan mendistribusikan buku untuk rumah baca di NTT, di Jogja, Wonosobo, Cirebon, Papua, dan banyak lain. Kemudian ada komunitas Honai Pintar, komunitas rumah baca. Lalu yang terakhir ada komunitas LG Inoi 2017. Banyak murid yang dia latih dan banyak murid yang dia bina. Perempuan itulah yang membuat anak-anak Papua tersenyum, segar, dan cerah. Dan banyak perempuan yang menjadi ilustrasi, inspirasi bagi diri. Adik-adik tahu siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah Rosa Dalia. Dia adalah perempuan ini yang membuat anak-anak Papua bangga. Dia adalah seorang guru yang membuat anak-anak bangga. Kalau perempuan ini bisa buat anak-anak Papua bangga, bukankah Yesus Kristus adalah guru kita yang membuat kita harus lebih bangga? Sekian dan terima kasih.